lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama dengan kami tim Pintu Misteri Buka tabir misteri. Ahey. Oke, Kimacan. Ya. Kali ini masih dalam suasana PSBB ya, Masih. Kita Dan diundur lagi. Diundur lagi. PSBB-nya diperpanjang rek, gak kelar-kelar Iya, ya betul. Allah. Ya Allah, semoga Bali tetap jadi aman. Covid penderitanya segera sembuh, tidak ada penyebaran lagi. Amin. Sehingga kami bisa bekerja mencari rezeki Iya, lagi seperti betul. biasa Yogi Iya, yo. betul. Nggak ada jam malam gitu. Iya. Biar rezeki juga bertambah. Iya. Ngono ya, Ki, ya. Oke. Nah, Ya. Ki, ini kemarin aku menginformasikan kepada Ki Macan, Iya. ya kan Ki ya. Aku menginginkan kali ini kita akan membahas lebih lanjut Iya. itu masalah pelet. Nah, pelet ini ya Ki ya. Ya. Dari yang beberapa aku lihat dari beberapa konten itu mengatakan dan mengatasnamakan. Nah, itu sosok Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul Iya. dan kemudian sosok Nyi Roro, bahkan sosok Nyi Blorong yang digunakan tameng untuk melakukan praktek Iya. pelet. Nah, sedangkan dari saya pribadi kemudian dari Ki Macan, ya syukur alhamdulillah selalu dapat bimbingan dari para leluhur dan juga melalui Gusti Allah ya, Yeah. melalui para leluhur dan juga melalui ibu sendiri, Ibu Kanjeng tidak pernah yang namanya mengajarkan sesuatu hal yang berbentuk pelet, penglaris, Yeah. pesugihan, itu tidak ada sama sekali. Bahkan ada beberapa artikel yang dimana menyimpan ada fotonya Ibu Kanjeng, Iya. ya kan, terus kemudian melakukan praktek penglarisan, praktek pelet dan mengatasnamakan bahwa pelet terdahsyat adalah pelet kantil Dari Pantai Selatan. Iya, dari Pantai Selatan. Nah, terus kemudian ada persyaratan yang dimana harus tidur bersama sosok penguasa Pantai Selatannya. Iya. Terus kemudian aku mikir, lu, ojo aneh-aneh gitu loh. Iya. Kalian paranormal ibaratnya seperti sebelum-sebelumnya kita informasikan. Apa yang dititipkan Tuhan dengan kemampuan yang lebih mungkin daripada manusia Iya, biasa, itu semua tuh ada pertanggungjawabannya. Nah, Iya. dan kemarin Ki Macan juga sudah memberikan suatu artikel apa yang diberikan sama Gusti Allah yang dititipkan. Iya. Melalui Ki Macan sedikit mengetahui ya kan, Iya. itu kan gratis. Betul. Itu datangnya dari Tuhan yang gratis ibaratnya, tapi tanggung jawabnya itu besar. Iya. Nah, dari gratisnya ini pun juga Ki Macan berusaha untuk menyalurkannya itu pun dengan yang positif, Iya. gitu loh ya. Betul. Walaupun Ki Macan bisa, walaupun Ki Macan tahu bagaimana caranya yang negatif, tetapi Ki Macan berusaha untuk menahan supaya tetap ajak, supaya tetap lurus Iya. melalui bimbingan Ibu Kanjeng, melalui bimbingan para leluhur, Iya. ya kan? Itu supaya apa yang dititipkan Gusti Allah itu positif. Betul. Ngono loh ya Ki Betul. ya. Soalnya ini mohon maaf ya, ini bagi kembali lagi untuk para penonton di luar sana. Mungkin Iya. nanti ada praktisi supranatural yang melihat ini. Ya wes mau apa lagi? Iya. Karena di sini kita mau meluruskan ya. Karena secara nggak langsung aku sebagai anaknya
ibu yang ngerasa jangan begitu gitu loh ya. Karena Ibu Kanjeng sendiri tidak pernah mengajarkan sesuatu hal yang negatif di luar ajaran agama. Betul. Entah itu anaknya Ibu ternyata dia agamanya Kristen, agamanya Buddha, agamanya Hindu, tidak pernah Ibu yang namanya akan menemani anaknya menuju jalur yang negatif. Nggak pernah melenceng dari agama. Nggak pernah melenceng gitu loh. Makanya kok ini ada namanya pelet Pantai Selatan yang dimana untuk mendapatkannya harus tidur bersama penguasa Pantai Selatan. Cucok Nah, ini di sini makanya kenapa Niki? Aku pingin Ki Macan sendiri sebagai supranaturalnya dari tim Pintu Misteri. Segini Mas. Menyikapin fenomena pelet kantil Pantai Selatan. Menurut pengetahuan saya Mas Jawir ya, menurut pengetahuan saya, menurut pengalaman saya, dan menurut penerawangan saya. Penerawangannya Ki Macan Jadi sosok Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul itu moksa. Nah dia bukan jin yo. Dan mereka nggak ada titisan. Tidak ada titisan. Karena beliau tidak membelah dirinya untuk menitis. Betul. Beliau tidak membelah dirinya untuk menitis. Kalau ada selain Ibu tuh ada titisannya. Ada titisannya. Oh, nggak ada itu ya. Nggak ada. Dan juga jangan ngaku-ngaku ya. Dan juga Ibu mengajarkan, benar kata Mas Jawi tadi, tidak melenceng dari ajaran agama, walaupun agamanya dia Islam, Hindu, Buddha, Kristen itu sama aja ya. Dan dia melencengkan, dan dia mengajarkan kita untuk berusaha dan berdoa dan ingat sama Tuhan. Benar. Seperti itu Mas Jawi. Nah, kebanyakan para paranormal yang saya lihat, menurut pengetahuan saya dan penerawangan saya, ada beberapa jin yang membentuk seperti Ibu Kanjeng. Betul. Yang memanfaatkan manusia untuk ikut sebagai pengikutnya. Benar. Ya, dari situ si jin tersebut yang menyerupai Ibu Kanjeng mengajarkan mantra-mantra, mengajarkan mengajarkan didikan yang nggak benar. Seperti yang melenceng seperti itu. Biasanya jin-jin yang menyerupai Ibu Kanjeng itu banyak ditemukan di daerah Jawa. Dan juga di gunung-gunung dan juga di goa ya Mas Yawir. Di goa benar sih. Ya, tergantung niat kita ke sana. Betul. Kalau niat kita ke sana udah mulai nggak bagus, ya muncullah itu jin dengan berbentuk yang kita inginkan. Benar. Seperti itu, dan akan membantu kita, kita. Dengan tetap dengan ada perjanjian sesuatu, dan akhirnya dia akan mengeluarkan ilmu untuk pelet, ilmu untuk santet, ilmu untuk guna-guna dan lain sebagainya. Itu yang dianggap mereka sakti. Nah, itu dia. Itu Mas Jawir. Ya kan? Nah, terus kemudian ini tadi yang Ki Macan bilang, kita pernah ke Gua Lengsi. Ke Gua Lengsi di mana di situ memang guanya Ibu Kanjeng ya. Terus di situ pesan dari leluhur di saat kita datang ke Gua Lengsi, hati harus bersih, niat ajak lurus tanpa meminta sesuatu hal yang negatif. Ternyata memang benar, walaupun di tempatnya Ibu ya kan. Tapi kalau orang yang datang ke sana hati dan niatnya itu sudah tidak benar, sudah tidak bersih ya kan, akhirnya yang datang bukan Ibu, gitu loh. Kita juga pernah sempat ke Gua Lengsi, itu kita banyak ketemu paranormal Mas Jawir ya. Banyak sekali. Tergantung niatnya. Jadi kalau misalnya dari niatnya pertama kita nggak benar, ya datang tuh jin, gitu loh. Tapi kalau niatnya cuma kita bersilaturahmi dan rapat tilah, ya insya Allah itu yang datangnya Ibu. Nah, seperti itu. Iya, dan salah satunya juga di saat kami upload suatu proses pengelukatan, kita ke tempatnya Ibu, kemudian berada di Pura Campuhan dan lain sebagainya. Bagi kalian yang menonton ini, terus kemudian kalian langsung menjudge bahwa kita syirik dan musyrik ya. Sebelum kita menuju ke sana, pasti aku, Mas Jawi dan juga para tim selalu aku Mas Jawi dan juga Ki Macan itu sudah mendapatkan ibaratnya itu arahan gitu loh. Arahan dan bimbingan harus yang seperti apa. Yang pasti yang pingin kita bagi. Kita datang ke sana niat dan ajaknya itu tetap pada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita datang ke sana sowan terus kemudian karena
yang menjaga itu adalah warga Bali, ya kan? Terima kasih untuk para Pak Mangku, Pak Mangku semuanya, yang sudah mengizinkan kita untuk masuk ke sana, Mas benar Jawir. sekali, yang dimana dijaga oleh para Pak Mangku, ya pasti kita harus mengikuti aturan yang ada. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Seperti haturan canang, haturan pejati itu memang harus dan wajib. Betul. Ini ya Ki ya. Tetapi kembali, jangan mudah untuk menjudge seseorang untuk syirik dan musyrik, karena kalian tidak tahu niat dan hati orang yang melakukannya. Mungkin bisa jadi syirik dan musyrik asal apabila orang yang kesana niat dan hatinya nggak benar. Nah, tetapi kalau niat dan hatinya ternyata benar, memintanya tetap pada Tuhan yang Maha Kuasa, kemudian kalian bilangin bahwa orang itu syirik dan musyrik, omongan kalian itu ada tanggung jawabnya. Ya toh? Ya kalau benar, kalau salah, kan ya. Ono hukumannya. Ya, jadi tolong hati-hati, ya. Oke. Nah, menyikapi permasalahan fenomena pelet kantil, ya, yang dimana ini bagi yang, ya kalau kalian berpikir bahwa ini klarifikasi dari Mas Jawir dan Ki Macan, ya monggo, ya kan. Kalau kalian berpikir ini kita meluruskan, ya iya mungkin kan ya, karena di sini Mas Jawir sama Ki Macan, sepengetahuan dan setahu saya dan juga Ki Macan, sosok ibu tidak pernah menginginkan anak-anaknya melakukan praktek penglaris, praktek pelet untuk orang-orang. Apalagi untuk masukin ke tubuhnya kerasukan. Kerasukan, enggak. Ibu Kanjeng tidak pernah ya memasukin atau merasukin tubuh seseorang. Betul, itu yang saya tahu. Ya. Itu yang tahu, dan tanda dari Ibu Kanjeng itu baunya melati, Mas Jawir. Iya. Terus kalau tiba-tiba amis, yaitu jin. Jin, benar. Itu kalau seandainya untuk supranatural yang terbuka penciuman dan ininya ya, dia pasti akan bisa mencium. Ya, tandanya. Tanda. Dan kemudian ya Rek bukannya apa? Ibu itu datang ke anak-anaknya itu hanya pada saat tertentu saja, ya kan. Dan kemudian jika ibu datang itu pasti punya kode tertentu yang dimana setiap anak-anaknya itu berbeda-beda. Yo, itu. Nah di sini bukannya Mas Jawir sama Ki Macan mau sombong, enggak. Dan bukan membenarkan diri kita. Mau membenarkan diri, benar atau enggaknya itu terserah kalian. Tetapi apa yang akan kita lakukan mengenai fenomena kantil Ratu Pantai Selatan itu ya melalui sepemahaman aku sama Ki Macan. Nah, makanya di sini nanti aku menginginkan Ki Macan melakukan penarikan sosok jin yang suka mengaku-ngaku bahwa dia adalah sosok Ibu Kanjeng. Nah, dan kemudian nanti akan ada yang dari pihaknya ibu, tetapi bukan ibu yang akan kita undang, tetapi dayangnya yang akan menceritakan lebih. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menginspirasi dan juga kalian bisa paham dan mengerti, dan juga bisa dijadikan wanti-wanti. Karena menurut kami jika kalian salah langkah, ya kan, terutama dijerumuskan sama jin, kalian pun juga nanti akan dapat akibatnya. Dan ini juga untuk penarikan dari dayangnya Ibu Kanjeng. Ini yang di lapisan ketiga, Mas Jawir ya. Lapisan ketiga ini lapisan ketiga yang saya tarik nanti. Cucok. Lapisan ketiga itu nggak seenaknya loh ya. Ibu itu punya 7 lapisan. Lapisan yang ke-7, lapisan ke-6, lapisan ke-5, lapisan ke-4. Ini lapisan ketiga. Lapisan 3 itu hampir mendekati Ibu. Jadi kalau yang setahu saya ya, di lapisan yang pertama itu dia yang memasangkan mahkota. Mahkota. Jadi dia yang memasangkan mahkota untuk ibu itu, untuk dayangnya yang di lapisan pertama. Dan itu cuman beberapa saja, tidak ada banyak untuk lapisan pertamanya. Betul. Ya, Ki, ya? Betul. Jadi seneng deh. Itu tadi ya. Oke, Ki, terus bagaimana ini? Jadi saya akan menarik salah satu jin yang menyerupai dari Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Kebetulan yang saya ambil ini jin dari Gunung Kelut. Gunung Kelut. Ya. Jadi jin dari Gunung Kelut ini dia sudah lama menyerupai Ibu Kanjeng, dan dia juga udah banyak membantu manusia-manusia dengan cara sesat. Cara sesatnya dia. Terus
gini, Ya. aku pengen meluruskan juga. Maaf ya kita Ya, potong. ya. Ada yang bilang, terus kenapa Ibu Kanjeng tidak marah? Ya. Tuh. Ibu Kanjeng tidak marah, Ibu Kanjeng membiarkan saja karena manusia itu ada pilihan. Tuh. Ya. Tuh, ya, Rek, ya. Jadi beliau tidak membenarkan dirinya. Saya yang benar, tidak. Tapi mereka Ibu Kanjeng membiarkan. Terserah kamu bisa menilai yang baik dan yang benar. Ya, Seperti karena itu. niat dari pertamanya, Iya, ya kan. betul. Kalau kau niatmu yang tidak baik, yang pasti yang datang Ya. para jin-jin Iya, yang betul. menyesatkan. Iya. Tuh loh ya, Rek. Makanya itu. kenapa kalian terus kemudian terus nanti kalau seandainya ada pertanyaan, terus kenapa Ibu juga tidak membahasnya yang jahat-jahat seperti itu? Yo karena manusianya Iya. sendiri yang memilih seperti itu. Dan Ibu Kanjeng juga nggak membela diri untuk kebenarannya sendiri. Iya, walaupun kalian caci maki Ibu Iya. Kanjeng, walaupun kalian jelek-jelekkan Ibu Kanjeng tetap pada posisinya, punya porsi, punya kedudukan dia Iya. sendiri yang dimana Tuhan pun juga meridhoi. Betul. Ya, jadi walaupun kalian caci maki, Mas Javin buat caci maki, ya ora opo-opo. Iya. Ya. Oke, Oke. itu kesel sikilku ngene lho, Rek yo. Ya. Ya wes. Oke. Nah, berarti ini Ki Macan akan menarik sosok jin yang suka menyerupai Ibu Kanjeng untuk Iya. menyesatkan. Ini jin yang berada di Gunung Kelut ya. Di Gunung Kelut. Jadi kebanyakan orang datang ke Gunung Kelut untuk bersemedi. Biasanya bersemedinya itu paling 3 hari Mas Jawir. Oke. Di situ dikawal dengan juru kunci yang sudah mengerti semuanya. Gini Mas Jawir, kalau seandainya si guru kunci itu tidak tahu efek dari kekayaan itu, mungkin dia udah ngelakuin nomor sendiri. 1. Ya, Wes itu udah nomor sendiri. 1. Karena dia tahu efek dari pesugihan Pesugihan itu itu. nggak benar. Jadi dia melalui Melalui orang lain. orang lain dan Nah, akhirnya si orang lain ini sudah perjanjian dan akhirnya si juru kunci ini kan mendapat hasil dari dia tanpa imbalan, ada ya tanpa ada suatu perjanjian. Betul, Oh, seperti itu. pinter ya juru ya kuncinya. pinter. Kenapa nggak juru kuncinya aja, ya kan dia tidak tahu selah-selahnya bagaimana untuk menemukan suatu jin. Betul. Jadi persis sekali Mas Jawir. Jadi dari mahkotanya, dari pakaiannya, dari emas-emasnya Emas-emasnya, dan apa di bawah ya? Jaritnya sama sekali. Berarti itu replikanya Ibu. Itu KW super. KW super Ya. ya. Made in KW super itu. Tapi kalau yang bisa melihat lirik matanya udah mata-mata beda ular. ya. Mata-matanya mata ular. Nah, Sebenarnya sosok aslinya itu apa Ki? sosok aslinya itu seperti ular Mas Jawir. Oh, siluman Yang ular. itulah yang kata-kata orang paranormal mengatakan putri cantik yang seperti ular itu dilambangkan kan Nyi Roro Kidul. Seperti itu. Karena Mas Jawir. dilambangkan juga seperti Nyi Bloro Ya. kayak gitu ya. Ya. Oh, iya ya. Tapi kebanyakan orang-orang awam memberi namanya kalau nggak Nyi Blorong Nyi Roro Nyi Kidul. Roro, ya betul. Nah, padahal Nyi Blorong sama Nyi Roro tidak pernah mengajarkan untuk yang aneh-aneh. Betul. Itu si jin itu aja karena belum waktunya kali ya. Iya. Belum waktunya aja dia ketahuan sama Nyi Blorong. Ketahuan ngono dihu aja dicuampuk joder gosong Iya. angus. Ya, Nyi Blorong itu salah satu apa ya? Panglima. Panglima untuk para jin. Panglima untuk para jin dan sedikit bocoran juga Nyi Blorong pun ada suatu hari tertentu yang dimana mereka punya tanggung jawab untuk melawan memusnahkan beberapa jin-jin sing buandel. Yang Melebihi batas. Ya. Gitu. Nah, itu tadi keterangan dari Ki Macan yang dimana kita akan melakukan penarikan jin yang suka menyerupai ibu ngono ya. Nanti tanya-tanya sing wakeh rek. Ya. Oke. Berarti kita panggil si itu. Panggil salah satu orang untuk disiksa malam ini. Baik, kita panggil karena yang kemarin dia tidak datang untuk acara kita, ya kan, dan membuat kita bingung. Kita akan siksa kali ini, kita panggil si Putra Suro. Gawe yo ngene ae apa gawe kemben? Jangan. Kalau kemben buat dayang. Dayangnya. Iya. Oh ya wes. Kalau buat nyanyi kebagusan. Oh ya kebagusan. Mereka kowe. Iya. Ya, aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Le. Waduh, nah ini Putra Suro. Nah, ini Lujeng. Wilujeng Rahayu.
Mugi rahayu ya. Iki bisa agak terang. Lampunya monggo Bisa agak diterangkan. dimundurin dikit Mas Jawi. Monggo nikinya ya. Oke, segini. Ini kembali lagi Putra Suro single ya. Single available. Ya, single available. Mingle. Mingle. Terus kalau mau cari mediator, Nah, gini. Hah? Untuk sahabat pelan-pelan. Untuk para sahabat pintu misteri, untuk sahabat kok susah sih. Yo iki sih lampunya nyala dulu ini. ini nyalain dulu ini. Oke. Nah, Ya. Nah, untuk sahabat pintu misteri yang berkenan mau jadi mediator, nah, jangan lupa komen di bawah atau bisa DM. Ada persyaratan khusus nggak sih buat mediator itu? Pokoknya intinya kerja keras. Kerja keras. Maaf, apa? kecilin lagi. Jadi, kecilin aja. Jadi Putra Suro ini salah satu orang yang sebenarnya nggak bisa ngomong berkomunikasi sama seperti saya sih sebenarnya, tapi gue nggak cacat-cacat banget. Berarti cacatnya parah. Iya. Nongsang bisa lahirnya. Nongsang. Tapi kalau Blair bisa dia. Belajar bisa ya. Oke lah. Nah, nih Putra Suro, kau udah siap Siap. ya. Yang akan dimasukin ini sosok jin yang menyerupai Ibu Kanjeng. Oh, berarti ininya sama kayak ibu gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau Ki Macan sendiri kan Iya. bilang bahwa kalau ibu baunya itu kan khas gitu ya. Betul. Kalau Ki Macan sendiri mencium bahwa amis yo. Amis. Jadi amis apa ya Mas Jawir ya? Amis. Kayak darah gitu ya. Ya, darah bukan darah segar ya Mas. Jadi darah segar belum ada amisnya. Anyir. Ya, betul. Kayak anune ulang ngono lah ya. Minyak ular gitu baunya. Enggak beda. Oh, enggak. Tengah nggak enak. Ya. Tengik-tengik nggak Tapi kalau menurut orang yang udah menyembahnya itu ya Tetap tetap harum, harum. ya. Oh, ini dia tahu bakal itu datang nih. Kode pertama dia tuh angin. Angin. Hembusan angin kencang seperti itu. Kalau jin Kalau jin ya. ya barulah bau anyet, barulah wujud. Baru wujud ya. Seperti Oke, itu. kalau gitu. Ya semoga paranormal di luar sana bisa membedakan ya Mas Jawir ya. Semoga aja. Iya. Semoga bisa membedakan dan janganlah tersesat karena kalian diberi suatu kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh manusia yang biasa. Itu pun juga ada pertanggungjawabannya. Iya, betul. Ngono ya Ki ya. Iya, betul. Jadi tolong apa yang dititipkan Gusti Allah itu dipergunakan untuk mencari ladang pahala, Rek. Bukan digunakan untuk mencari kekayaan. Betul. Ya kayaknya kerja. Kayak Doa. kerja. Kerja keras. Kerja keras. Kita loh dari pagi ke pagi ya. Soalnya kan Gusti Allah ngasih kalian kelebihan pun juga gratis loh ya. Iya, masa kalian mau kasih bayar? Seikhlasnya. Ikhlasnya. Seikhlasnya tapi nolnya ono 10. Jutaan loh. Puluhan juta dong. Yang kena Mas Jawir. Kuyan, Rek. Ya wes lah Ki, kalau gitu monggo. Nah, ini Ki Macan akan mencoba melakukan proses penarikan sosok jin yang udah dipersiapkan di sini. Kembali lagi ya, Rek ya. Apa yang dilakukan sama Ki Macan ini juga tidak lepas dari bantuan dari para leluhur. Bantuan dari para leluhur dan juga dari Ibu Kanjeng juga yang akan membantu kita. Jadi nanti kita tanya-tanya. Nah, ini proses penarikan. Ini iki itu blek suka apa ya? Suka meniru-meniru, mengelabui. Tapi terkadang juga dia bisa seperti itu juga karena manusiane hatinya dia nggak bersih. Ya toh. Kon. Tolong disempurnakan Ki dulu Ki. Monggo. Cukup. Kutuk. Oh, mulutnya Ki. Oh ya. Matanya saya tutup ya, soalnya Kasihan mediatornya. mediatornya kalau matanya dibuka. Matanya ditutup. Ini matanya ditutup soalnya gak ditutup pesakno mendelik terus. Mendelik. Oh gak gelem. Oh ini loh Rek reaksinya Rek.
Enak kon kate njaluk minyake. Ora oleh. Jadi Nah. dia masuk ke sosok asli. Sosok aslinya ular. Angkat. Angkat Nah, angkat aja itunya. Nah, sosoknya. Nah. Tuh. Ayo sing bener sosoknya. Oh ya, kliuk-kliuk rek. angkat aja. Ketok. Wes. Nah, Oke. Ya. oh, ini nih sosok. Jadi biar atraksi dulu, Ki. Oke. Jiar noise. Oh, alah. Iki ya, rek. Ya, Nah, aslinya itu sebenarnya sosoknya itu berbentuk kepala. Kepalanya ular. Tangannya masih kepalanya ular, kepalanya manusia, tangannya manusia separuh segini aja Mas Jawir. Itu sosok sebenarnya. Sosok Makanya sebenarnya ya. kebanyakan orang-orang di luar sana Ibu Kanjeng Ratu itu ular. Ya ini wujudnya aslinya. Tapi Seperti ini itu. wujud asli yang menyerupai Iya, gitu yang ya. Padahal menyerupai. kalau ibu sendiri, rare. Coba biasanya kan wujudnya seperti Ibu Kanjeng. Ayo duduk yang benar. Ayo duduk. Ayo duduk yang benar. Kita berkomunikasi sedikit. Ayo duduk yang Ayo, benar. Kita duduk komunikasi sedikit. Buruan. Oke. Oh ya Eh, wujudnya. Oh Jadi alhamdulillah. kan kamu saya undang di sini untuk berkomunikasi. Jadi mau menyampaikan ke bangsa kami supaya bangsa kami tidak tersesat. Tersesat betul. Ya paling enggak 60% kamu Sadar. sesatkan, 20% kamu sadari. Oke. Gitu betul. Silakan tanya Mas Dewi. Ayo. Assalamualaikum. Canang sama Dupa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kalau boleh tahu ini sebenarnya namanya siapa ini? Oh, tidak mau bilang, Rek. Oh, ya wes kita pending dulu, dia nggak mau bilang, tapi nanti biar diterawang sama Kimacan ya. Nah, ini tadi di gunung mana ini? Gunung Kelut. Gunung Kelut. Ah, bener, sampean yang berada di wilayah Gunung Kelut. Iya. Oh. Terus sekarang aku mau tanya. Di Gunung Kelut itu, ya kan? Sampean kan suka meniru-meniru sosok Ibu Kanjeng yang sebenarnya. Ya. Kenapa meniru sosok Ibu Kanjeng? Nggak apa-apa, nggak dimarahin. Iya. Bilang aja, ayo. Info Info terjaga di aja. sini. Jadi nggak bakal tahu dari teman-temanmu yang lain. Iya. Kenapa? Rahasia ini rahasia kita bertiga aja. Iya. Ya, jadi nggak bakalan tahu tuh yang ibu kanjeng lainnya, teman-temanmu yang jin yang menyerupai ibu kanjeng nggak bakalan tahu. Jadi kamu cerita di sini aja sama kita nggak apa-apa. Ayo cerita. Kenapa menyerupai sosok Ibu Kanjeng? Hah? Udah tugas. Memang kamu tidak tergiur sesuatu hal kah? Kok menjadi tugas? Tidak. Ada perjanjian khusus nggak sama manusianya sendiri? Hah? Ada. Oke. Apa itu perjanjiannya? Oke. Nah, ini dua pertanyaanku di pending sama dia ya. Perjanjian khusus sama nama asli. Ki, kalau boleh diterawang ini sebenarnya nama ini siapa? Kamu di sini nggak bisa bohong, mau bohong-bohong. Ayo diterawang. Namanya Sri Ratna Wulan dari Sri Ratna Wulan ini dari anak penguasa Gunung Kelut. Oh, Tapi masih berbangsa jin Mas ya. masih bangsa jin. Iya. Ah, namamu Sri Ratna Wulan ya. Nggih. Ya ta bukan namanya sampean? Hah? Ya. Oh iya. Sosok ini ternyata Sri Ratna Wulan di mana dia suka menyerupai Ibu Kanjeng untuk menyesatkan. Kembali lagi, orang manusianya yang memilih. Makanya sosok ini yang memanfaatkan kesempatan itu, ya kan? Terus kemudian, apa yang kamu janjikan sama manusia yang tersesat padamu, Sri? Apa? Kok tidak bisa dibilang kenapa? Berarti gini, berarti yang manusia yang memujamu itu bisa kamu bantu dengan pelet enggak? Orang-orang apa? Ayo ngomong yang benar. Itu semua orang-orang yang apa? Orang-orang yang apa?
Ayo. Orang yang serakah sama ilmu. Tuh. Jadi kamu yang membantunya. Jadi kalau misalnya ada salah satu orang yang untuk pelet ataukah santet, siapa yang membantu? Terus perjanjiannya dengan apa? Perjanjiannya apa? Setelah kamu bantu, kamu minta apa dari mereka? Gak mungkin gak minta apa-apa. Bohong banget. Ayo. Mungkin gak minta apa-apa. Ayo Sri bilang yang benar ah. Ayo. Apa? Tuh. Oh. Itu sampai ngapain tuh, Ki? Tes kejujurannya. Tes kejujuran. Ayo. Ayo bilang. Nanti daripada diapa-apain sama Ki Macan. Apa yang kamu dapatkan? Apa perjanjian apa apabila kamu membantu dengan melakukan pelet kantil? Hah? Hah? Jadi yang Tumbal. Tumbal. Jadi yang saya lihat di sini Mas Jawir, yang Ibu Kanjeng Ratu yang KW ini, dia bisa memberi mantra ke dukunnya itu untuk menulis di kantil. Jadi apa ya? Tulisan kuno Jawa ya. Tulisan kuno Jawa. Mantra Mantra begitu ya. seperti itu. Jadi mantra itu bisa dikirimkan keluar kota segala macam, dimakan. Emang iya. Memang Tapi berfungsi. kantil itu setelah diludahin oleh si jin ini. Oh, benar seperti itu. Iya. Ayo, yang benar, jangan begitu. Tuh kan kiot-kiot. Iya. Mas Jawir mau tanya apa lagi? Nah, ini tadi kan ternyata sosok Sisri ini dia yang berada di Gunung Kelut Yogi Ya, ya. Gunung Kelut. Dan dimana dia sebenarnya putri dari Salah salah satu satu jin yang berada di penguasa di Gunung Kelut itu. Ya. Itu dan kemudian untuk susuk kantil yang dia berikan, dia sosok ini ternyata tidak lepas harus adanya tumbal. Berarti dukun itu memberikan tumbal untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ya. Dan Sisri ini tadi juga sempat bilang bahwa itu hanya untuk orang yang serakah akan ilmu. Akhirnya Tapi disesatkan. hebatnya tumbal yang diminta dia bukan dari keluarga si dukun, Oh, tetapi pasien. benar seperti itu, Sri. Jadi dari pasiennya Iya. 20 atau 30 pasien, Oh, iya. itu diambil salah satunya. Salah satunya. Jadi hati-hati kalian kalau sudah mendapatkan minyak dari paranormal atau susuk ataukah si pelet kantil itu akan mengikat kalian untuk bergabung di Lingkarannya mereka. si jin. Dan bisa Hati-hati. jadi nanti kalian jadi tumbalnya loh. Betul. Kalau untuk tumbal yang pasien dari dukunnya itu berapa tahun sekali kamu harus dapat tumbal itu? Sri? Berapa tahun sekali, Dok? Ayo ngomong. Berapa? Setahun berapa kali? 1 tahun. 1 tahun 2 kali. Ya kan? 1 tahun 2 kali. Wah, boyset. Jadi pinter juga, dia Nggak ngambil dari keluarga si dukunnya, tetapi ngambil dari pasiennya. Iya, pasien. Setahun itu 2 kali, berarti per 6 bulan. Iya. Oh ya Allah, Rek. Terus kemudian si pasiennya itu pasti tidak sadar bahwa dia sudah jadi bahan tumbalnya si ini. Kenapa kamu memilih sosok Ibu Kanjeng yang kamu serupain? Iya, kenapa kamu memilih sosok ibu? Banyak yang lain tuh. Ayo, Kenapa? kenapa? Ayo bilang. Kenapa? Ayo. Kenapa kamu memilih sosok Ibu Kanjeng? Hah? Karena Pamelia. Karena Di dunia asal Ibu Kanjeng Pamelia. oh iya. Familiar. Jadi dia ya memang terkenal. Ya siapa sih yang nggak tahu sama sosok Ibu Kanjeng. Tetapi kembali lagi, sosok ibu itu ya ibu yang dimana dia itu mengayomi lah ya. Yang namanya juga ibu yang mengayomi. Jadi tidak
menginginkan anak-anaknya itu melakukan suatu praktek-praktek yang sesat. Iya. Tuh loh. Jadi kalian kalau misalnya tiba-tiba sering ketemu ibu Ibu. Kanjeng, saya sering tidur bareng ibu Kanjeng, itu hati-hati. Hati-hati Itu ya jin. Kak yo. Ya, saya bilang sekali lagi itu jin. Itu jin. Gak semudah itu ibu Kanjeng datang ke tempat kalian, apalagi tidur dengan kalian. Gitu. Kurang ajar. Itu nggak ada. Oh, tuambeng. Ya, ada 2 lagi pertanyaan. Habis Ada itu 2. pulang. Ayo. Nah. Ada lagi pertanyaan buat tim. Ayo tim. Itu katanya kalau ini kamu harus bersetubuh sama dukun itu atau bagaimana? Bener nggak? Iya. Berarti harus menyiapkan kamar khusus, Sri. Setiap hari apa kamu mendatangi dukun itu untuk bersetubuh dengannya? Hah? Purnama. Jadi setiap purnama sosok ini akan datang. Jadi si dukun itu harus punya tempat khusus yang dimana untuk bersetubuh ya. Oh, bukan bersetubuh sama ibu ya, bersetubuh sama jin ular ini ternyata kalian. Nah, di saat kamu bersetubuh, apakah benar kamu akan meninggalkan sesuatu? Iya. Oh, kamu meninggalkan apa di kamar itu? Tidak bisa diceritakan. Dia ninggalin apa itu? Itu biasanya uang nyata Mas Jawir. Uang nyata. Yes, uang nyata. Duitmu kok wakil toh, Sri? Uang nyata itu betul. Uang Betul, nyata ya? bisa dibayar utang kok. Biar buat bayar utang ya. Bisa. Jadi kalian yang punya utang banyak, itu bisa duitnya dibayar. Keren ngono ya. Cek Yang duitnya yang saya lihat di film-film tuh lempengan emas tuh nggak ada. lempengan emas gak ada, jadi cuma duit dalam bentuk duit ya. Tapi dipancing dengan mata uang kita Mas Jawir ya. Oh. Jadi sebelum mereka berhubungan itu mata uang kita yang mana yang kita mau. Misal 100.000 kita 3 kertas aja. 3 dalam situ. kertas itu gitu. akan muncul Jadi semua. banyak gitu ya. Iya. Kalah rek ngepet. Kalian tertarik sama Mas Oka Keling? Enggak guyu. Nah, itu sudah. Terus kemudian tanya apa lagi? Satu lagi pertanyaan. Nah, ini penasaran aku. Ini kan tumbal yang dilakukan itu setahun 2 kali. Iya. Nah, itu tumbalnya itu kamu jadikan apa itu? Budak. Oh, terus dukunnya sendiri nanti kalau dia mati kamu jadikan apa itu? Sama. Jadi biasanya Mas Jawir kalau jadi dukunnya budak. itu lebih ke gila. Oh. Ya. Lebih ke gila Mas Jawir. Jadi dia nggak ngambil Nggak ngambil jiwanya dia, tapi raganya membuat dibikin gila. Jadi pokoknya dibikin gila Mas. bikin Jawir. gila Dia gitu lupa ya. semuanya. Dia lupakan semuanya gitu ya. Oke. Oh alah, yo. Terus kamu ada pesan nggak tertentu untuk kami? Ayo, kok nggak ada? Kamu menginginkan semua manusia tersesat padamu, ta? Hah, Sri? Iya. Kamu menginginkan semua manusia tersesat? Itu sudah apa? Udah risikonya. Udah resikonya. Ya makanya kamu bilang di sini jangan kok sampai menyesatkan, membuat tersesat seperti itu. Kamu nggak takut nanti kalau kamu dihukum sama Tuhan? Hah? Itu manusianya saja. Terkadang ya bener juga. Manusianya sing gladrah. Ya wes, kalau kita ada lagi yang mau disampaikan enggak? Tidak. Walah. Oke, ya wes. Terus Ki? Oke, udah. Udah. Ada lagi pertanyaan dari kalian? Nggak ada. Ya wes Ki, sampun. Oke. Tadi pada perasaan kayaknya ada buahnya gitu ya. Oke. Duduk yang benar. Ayo duduk yang benar. Kalau nggak ada lagi yang disampaikan. Walah. Oke. Karena nggak ada lagi yang ditanyakan, Ki Macan akan melepaskan sosok Sisri. Allahu Akbar, alhamdulillah. Aduh. Aduh, kon. Aduh. Aduh, kon. Wes larang. Wes sikit selonjoro. Ya Allah, suwe. Kon. Le. Coba ngomongin, Dok. Banyak dia kakinya ini. Selonjoro kakimu. Oke. Nah. Le. Ya. Nah, ngombe ya. Ngombe. Aduh. Wih, grotok ngono mun.
Oi, Ki. Ya. Ki Macan istirahat. Ya, anu boleh. dulu. Oke, Nggih, monggo. silakan ya. Biar aku tanya-tanya. Wawancara dah. Wawancarain dulu ini. Nah, Le. Nggih. Ini tadi kan kamu udah toyo. Udah dirasukin, ternyata namanya itu Sisri. Nah, pada saat kamu dirasuki Sisri tadi yang suka menyerupai ibu, kamu dibawa kemana? Kayak gini Kak. Mas Yowir, tadi kan tiba-tiba kan aku kan kayak diajak gitu kan. Apa ya? Hewan tapi gede gitu kan ya, gede tapi itu kayak rumah, tapi rumah itu tapi bukan rumah gitu. Gede banget pokoknya tuh bau banget. Baunya tuh amis gimana ya? Kayak apa ya? Duh, amis banget pokoknya deh Bau itu. amis ya. Iya. Berarti kamu berasa kayak dibawa di sebuah rumah. Tapi rumahnya tuh gede. Rumahnya Itu besar. goa, Mas Yogi. Itu gua itu lah berarti. Sebenarnya. Oh, gua Tapi sebenarnya. di mata Putra manusia, itu Suro rumah. itu rumah ya. Tapi kayaknya si Putra ini bisa deh dibawa ke sini. Soalnya goa itu dilihat di mata dia kan rumah. Rumah. Oh, padahal gua. Bisa Terus aja kemudian tuh kaki-kakinya kelihatannya emas. terus kamu lihat apa lagi di dalam situ? Itu aja sih tadi. Benar. Terus di dalamnya kamu cuma melihat apa? Ada emas-emas kayak atau apa gitu? Banyak. Emas itu enggak uang. Uang. Kenapa lo nggak ambil biku? Kenapa nggak cukup? Saya gak cukup. Saya. Terus apa mana? Udah baunya pekel semua. Habis itu bakal semua. Oke. Nah, untuk para sahabat Pintu Misteri ini tadi Ki Macan sudah melakukan mediumisasi sosok Sisri. Dia berasal dari Gunung Kelut. Tadi si Putra Suro pun juga udah menjelaskan. Iya, Gunung Kelut iku. Jadi yang suka menyerupai Ibu Kanjeng. Nah, nanti setelah ini kita break dulu, kita akan melakukan penarikan sosok dari dayangnya Ibu Kanjeng yang berada di lapisan 3 yang seperti disebutkan Ki Macan. Tadi kan kita udah dapat informasi tuh bahwa kenapa Sisri dia suka menyerupai Ibu Kanjeng. Ya karena Ibu Kanjeng itu terkenal populer. Semua di kalangan dunia astral semua pasti tahu sosok Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Makanya kenapa Sisri menyerupai beliau. Dan tadi saya tanya, kenapa kok kamu menyesatkan? Karena kembali lagi manusianya. Makanya jaga hati kalian, jaga pikiran dan niat kalian untuk suatu hal-hal yang positif. Jangan kalian berniat ke tempat atau sesuatu hal untuk sesuatu yang negatif. Nanti yang datang ya yang menyesatkan. Nah itu tadi, pokoknya jangan kemana-mana. Nanti setelah ini kita akan melakukan pembuktian bagaimana informasi yang akan kami dapatkan dari dayangnya Ibu mengenai pelet kantil pantai selatan. Ojo ini terus pantau channel Pintu Misteri karena kami tim Pintu Misteri membuka tabir misteri. Ahey. Alhamdulillah. Nah, kita sudah break, udah istirahat, kita udah dandanin si Putra Suro. Maaf ya, Seperti layaknya dayang. Cuma sendangnya tak hijau seorang pokok ya. Jadi ini tadi ya, dimana kita udah menarik sosok jin yang suka menyerupai Ibu Kanjeng dan kita udah dapatkan beberapa informasinya. Betul. Nah, sekarang Ki Macan akan melakukan penarikan dari salah satu dayang yang berada di pantai selatan. Nah ini katanya dayang yang berada di lapisan ketiga untuk Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Nah kalau mau narik ibu yo tak iso, tak iso. Nggak boleh. Ya. Jadi yang kita akan tarik, yang Ki Macan tarik ini adalah sosok dayang. Nanti kita mencoba menanyakan agar sosok dayang Ibu Kanjeng ini bisa melakukan klarifikasi. Gitu loh ya. Semoga pun juga ada sesuatu hal yang bisa menginformasi dan juga bisa memberitahu kepada para penonton di luar sana dan juga mungkin bisa sebagai wanti-wanti untuk para praktisi supranatural. Nah, ya tidak disalahgunakan. Karena bahaya. Pertanggungjawaban loh. Mau pertanggungjawaban nih.
Selepet. Dosa. Dosa. Ya wis iki anakku. Woyo kan. Nah, tapi untuk kali ini Dayangnya Ibu tidak akan melakukan pertunjukan tarian ya, dimana kami hanya akan menanyakan untuk klarifikasi lebih lanjut masalah pelet kantil. Nah, oke Ki. Ya, Mas Jawir boleh kasih minyak dulu si putra suruhnya. Oh iya, nah ini minyak andalannya Mas Jawir. Nah, macam-macam kami Mas Jawir. Mas Jawir punya minyak nyong-nyong. Tangan mulai. Bismillah. Kasar ya. Biasa kan keras. Bismillah. Kalau kalau sahabat itu misteri pengen masuk jadi mediator harus kerja keras dulu. Betul. kalau nggak kuat ya, lambaikan tangan. Kode. Kalau ada yang berkenan, capcus DM atau komen. Oke, monggo. Nah, ini si putra sur. Nanti kita tanya-tanya lebih lanjut untuk Kalian sosok Dayangnya Ibu. siapin pertanyaan dua. Siapin pertanyaan. Oh, untuk Dayangnya Ibu. Oh, monggo. Sebenarnya putra suri paling seneng kalau dirasukin sama dayang-dayangnya Ibu Kanjeng. Nggak sakit soalnya enak gitu ya, Leo. Monggo Ki. Oke, Ki Macan akan langsung melakukan mobilisasi. Masuk aja sih. Makanya kenapa aku kasih selendang. Alamin. Tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wahyu yo. Bentar dia mau menyempurnakan. Ya. Kita harus berterima kasih. Siapin anu nih, Le. Canang. Oh iya. Alhamdulillah. Ini kalau lihat dari badan sama mimik wajahnya ini penari Dayang Ibu di lapisan ketiga di Parangkusumo. Di Parangkusumo, Ya. Parangkusumonya sendiri langsung loh. Ya. Berarti dari Ibu Kanjeng, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Lapisan ketiganya. Lapisan ketiganya. Ya. Kemudian Ki apa mana Ki? Kita tanya langsung. Ntar dia mau menyesuaikan dulu. Sebenarnya kalau Mukanya si Putar jadi cantik ya. iya ternyata. Oh ya. Tuh. Assalamualaikum. Oh iya. Rasa ini kue masuk kakeling. Ya. Kalau boleh Pakai bahasa dalam Jawa. pakai bahasa Jawa Namanya nggih. siapa? Nggih, kalau Mas Jawir boleh tangklet, namanya sinten niki? Putri Ayu. Oh nggih, Putri Ayu tadi dari penerawan Ki Macan wonten ing lapisan ketiganipun Ibu Kanjeng napa bener? Leres? Oh, leres. Nah, ini sosok Putri Ayu namanya Rek. Dia berada di lapisan ketiganya Ibu Kanjeng. Di alas di puro di Parangkusumo nggih. Oh, ala ya Allah. Moga-moga tim Pintu Misteri dapat undangan lagi ke sana. Dapat undangan Ibu Kanjeng supaya bisa sowan ke sana nggih. Ya Allah. Mas Jawir mau nangis lagi. Iya. Soalnya maksudnya gini loh, Rek. Iya. Maksudnya begini loh. Kita ikhtiar pakai YouTube. Ibu itu ngeridoi gitu loh, maksudnya itu kok ya direstui gitu loh, padahal kadang-kadang Mas Jawir sama Ki Macan ini orang itu nuakal dua blek nek diomongi ora kenek ngono, tapi kalau kita
berikhtiar mencoba ini kok ibu itu ya gitu loh, merestui gitu loh ya. Jadi kadang-kadang ada rasa ya ampun terenyuh ngono. Boten. Netizennya engko tambah. Netizennya tambah nah, parah. ini sedikit bertanya ya Rek ya. Ini namanya Putri Ayu. Nah, tugas dan tanggung jawab Putri Ayu yang berada di lapisan ketiga ini seperti apa? Yang boleh disebutkan sebutkan, yang tidak boleh juga tidak apa-apa. Salah satunya tugasnya apa Putri Ayu? Oh, tidak bisa. Mohon maaf ya Rek ya. Rahasia. Nggak boleh. Iya. Aku pun juga nggak berani memaksa. Ntar di Nih, Mama sama Ibu. Putri Ayu, saya mau bertanya. Iya. Kan di luar sana banyak sosok jin yang menyerupai Ibu Kanjeng, yang menyesatkan manusia. Itu gimana? Memang banyak. Nggih. Terus Ibu Kanjeng nggak marah atau gimana? Apa? Pasti marah. Tuh, tapi itu memang keputusan dari manusianya itu sendiri. Gitu. Sebenarnya ibu pun juga ada rasa marah karena mereka meniru ibu gitu loh, dan akhirnya banyak hal-hal yang negatif yang condong ke ibu. Tapi kembali lagi ibu bilang bahwa itu udah menjadi keputusannya manusianya. Tuh itu tadi. Terus kemudian Terus bagaimana? Yang gini, yang saya lihat di Pantai Parangkusumo itu kan kebanyakan orang ritual untuk ilmu hitam, dan juga ada ritual untuk bersilaturahmi, tapak tilas di sana. Yeah. Terus yang ilmu hitamnya itu sebenarnya dia ritual ke siapa sih? Hah? Jin yang menyerupai ibu Yang menyerupai ibu itu. No, jadi hati-hati loh ya Rek ya. Oke, terus itu salah satunya ya. Terus Ya. kemudian apa lagi Ki? Oke. Yang saya lihat kan di sana di pantainya itu emang ada kerajaan jinnya dan ada juga kerajaan ibunya. Tapi lebih banyak mereka itu ke kerajaan apa? Kerajaan jin kah atau kerajaan ibu kah? Ya. Kerajaan Jadi jin. kebanyakan manusia itu ya kebanyakan maksiatnya ya berarti Maksiatnya ya. daripada benernya. Betul. Di antara yang datang ke Parangkusumo ataupun Parangtritis, yang benernya sedikit, yang belaksaknya itu Melenceng yang ya. banyak, karena mereka lebih memilih ke yang jin. Tapi itu tadi itu adalah pilihan. Tetapi jika kalian tidak paham ya lebih baik ndak usah ya toh. Ini salah satunya Putri Ayu yang berada di lapisan ketiganya ibu loh, yang menginformasikan sendiri, di mana orang yang datang ke sana itu banyaknya malah yang ke jin. Ya. Gitu. Jadi dipikir beliau. Dipikirnya Ibu Kanjeng, padahal bukan. Iya, betul. Nah, Putri Ayu, ini kan ada tuh yang fenomenal masalah pelet kantil Ratu Pantai Selatan. Nah, itu kalau dari sisi Ibu Kanjeng itu memang pelet kantil itu seperti apa, dan Ibu Kanjeng apakah memang iya menginginkan hal-hal yang negatif seperti melakukan pelet ke orang, kemudian memberikan suatu pesugihan dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Tidak ibu ada. itu nggak pernah mengajarkan Tuh. seperti itu. Tuh. Terus kemudian bagaimana agar menurut Putri Ayu sendiri, bagaimana sih supaya orang itu tidak mudah terhasut sama jin yang menyerupai Ibu Kanjeng? Itu tidak bisa. Gini, pertanyaan ke siapa ya? Gini, apa yang membedakan jin dengan Ibu Kanjeng? Apa membedakannya? Kalau jin seperti apa bangunnya?
Oke. Jin baunya Baunya tidak tidak enak. enak. Oke. Kalau ibu kanjeng bau bunga. Oke, itu dong perbedaannya. Itu yang bisa saya kupas di sini. Selebihnya nggak boleh. Selebihnya nggak boleh. Selebihnya boleh rahasia. Nggih, Putri ya. Nah, kesel Kembali ya. Ini bukan ibu kanjeng ya. Bukan, ini Ya, Putri ini Ayu. bukan ibu kanjeng. Ini dayang ibu yang di lapisan ketiga. Lapisan Jadi ibu ketiga. kanjeng tidak pernah memasukin dirinya ke tubuh manusia. Itu Iya, harus dicatat. harus dicatat. Dan ini tadi kenapa kita juga bisa melakukan komunikasi dengan dayangnya ibu, itu pun juga nggak sembarangan. Ya. Nah, ini pun juga harus ada izin dan restunya juga ibu. Nah, jadi lek mau sembarangan yo kita dikeplak nanti sama ibu. Bener nggak Putri Ayu? Nggih, dan alhamdulillah ibu meridhoi, karena ibu merestui. Nah, Putri Ayu tadi yang diizinkan ibu untuk datang ke sini ada pesan seperti apa? Tidak ada, tetapi memang diizinkan. Nggih. Ya alhamdulillah ya. Terus kemudian apa lagi? Ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan. Mas Oka dan Ayu. Berarti yang selama ini yang sering ada ritual di pinggir pantai itu yang kerasukan bilangnya Ibu Ratu itu ternyata bukan Ibu Ratu. Ya. Bukan. Nah, itu kalau ada orang yang kerasukan yang mengaku bahwa dia titisannya ibu, titisannya Nyi Roro, titisannya Nyi Blorong, itu seperti apa? Benar atau tidak? Salah. Kok berani-beraninya itu kadang-kadang sampai sejauh itu mereka? Itu diasut. Itu dihasut. No. Ibu tuh nggak semudah itu ibu untuk masukin ke manusia, dan nggak semudah itu juga ibu untuk mendatangin, masih banyak kerjaan beliau. Ya kan? Untuk di daerah, kebanyakan di daerah jauh-jauh kan seperti itu. Kebanyakan. Itu banyak hasutan itu. Tapi kembali lagi ya, kita tidak membenarkan diri kita Iya, yang Jawir ya. benar. Itu tergantung. Itu kalian. tergantung dari kalian. Ya. Tetapi aku, Mas Jawir, Kimacan dan Putri Ayu berusaha ya memang seperti itu gitu loh. Jadi kalau kalian mau percaya monggo, ya enggak pun juga tidak apa-apa. Nggih. Nah, tadi Putri Ayu bilang bahwa pelet kantil itu bahwa tidak ada. Ya. Itu buatan dari jin Itu sendiri. buatan dari jin. Karena satu hal ibu pun juga tidak akan membenarkan apabila orang itu melakukan hal-hal praktek memaksakan, ya kan? Yang harusnya dia. karmanya kemudian dipaksakan jadi jodohnya dia. Itu nggak benar. Kalaupun itu dipaksa, nanti tuanya pun juga akan mendapatkan akibatnya. Iya. Ngono. Ikutin jalur aja lah. Ikutin jalur yang bagus, jalur yang lurus-lurus aja. Kalau memang waktunya ya berpisah, ya mau bagaimana lagi. Mungkin Tuhan tidak menjodohkan dan itu tidak terbaik gitu. Nggih Putri nggih. Iya ampun Putri Ayunya tersenyum rek. Putri nanti bilang biar kita ada undangan situ, biar dikasih kesehatan, dikasih Amin. rezeki, biar kita bisa main ke sana lagi ya. Pesan bantu katanya ngomong bantu Mas Jawi dan juga Kimacan untuk berdoa marang Gusti Allah menjembatani napa ingkang dados pantungane Mas Jawir lan Kimacan marang Gusti Allah, mugi-mugi kate nangis. Walah, ya ora oleh nangis Mas Jawir iki ya sedih. Tetap momen lagi. Ya itu lanjutin lagi baca ya. Iya, lanjutin. Aja nangis lah, nggak boleh nangis. Oh yalah, ya wes itu tadi. Terus Putri Ayu ada pesan apa gitu mungkin yang mau disampaikan? Sudah. Duh, tadi sebenarnya pertanyaan ada banyak, tapi lali loh. Ya apa ya? Ngeblank langsung, seriusan. Oke, nah ini yang berada di lapisan ketiga.
terima kasih juga, sampaikan juga kepada para dayang-dayang yang lainnya yang sempat sowan ke sini dan sempat membantu kita di sini. Terima kasih banyak. Matur nuwun ingkang kathah. Gini nih, Mas Jawir emang orangnya melo. Jadi kalau ngobrol tentang Ibu Kanjeng, tentang pendekatan Tuhan, itu sensitif. Iya. Iya. Ya sih. Enggak apa. Ya wes lah, itu tadi. Nggak apalagi Ki Macan. Udah, itu aja. Itu saja. Nah, yuk. Itu. Aku mau kasih Al-Fatihah buat Putri Ayunya. Putri, maaf Mas Jawil tidak mempersiapkan sesuatu. Semoga ini bisa mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sama-sama. Mohon maaf ya Ray, aku nggak bisa bertanya lebih banyak lagi karena bagaimanapun juga Ibu Kanjeng biarkanlah tetap menjadi misteri. Apa yang kita lakukan mengenai sosok beliau, kita pun hanya sebatas apa yang bisa disampaikan saja, dimana susu ataupun pelet kantil yang digencar-gencarkan, yang digembor-gemborkan, yang mungkin kalian paham nih, itu tidak dari sosok Ibu Kanjeng sendiri, itu berasal dari jin, ya kan? Dan itu tadi ada juga jin yang sudah menginformasikan pelaku, si dukunnya dan juga peminatnya. Itu semuanya tuh ada perjanjiannya, yang dimana memakan korban dan tumbal. Tumbal itu bisa terjadi pada si pelaku yang meminta susu kantil tersebut. Jadi dengan hal tersebut mohon berhati-hati bagi kalian yang minat untuk melakukan praktek ataupun kalian yang minat untuk dipasang pelet kantil. Betul. Ibu Kanjeng tidak pernah memberikan hal yang seperti itu. Salah satu konfirmasi langsung klarifikasi dari Putri Ayu, dayangnya Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul yang di Parangkusumo yang berada di lapisan ketiga. Njeh, itu tadi. Laras begitu itu Njeh? Njeh, alhamdulillah. Oke, kalau begitu Ki, mungkin Putri Ayu wonten lagi yang mau disampaikan. Mboten enten. Walah, alhamdulillah. Dan mohon maaf ya, dayangnya kali ini nggak boleh narik. Nggak diizinin sama ibu untuk nari. Padahal Mas Jawir kepengen, tapi ora oleh, rapopo. Mungkin nanti ada suatu kesempatan, waktu yang pas untuk dayangnya ibu memberikan tarian kepada kita ya Ki ya. Salam buat salam kagem Ibu Kanjeng. Ya, sungkem baktinipun marang ibu. Dah itu. Sampun Ki. Saya terbawa juga. Oke. Kasih banyak. Putri mau keluar sendiri apa dibantu? Dibantu sama Ki Macan apa keluar Ki Amba? Ki Amba, keluar sendiri Ki. Keluar sendiri ya. Monggo. Oke.
Ini sosok Putri Ayu. Ini dia pamitan, Rek. Walah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillah. Tuh, Rek. Kakinya benerin. Wah, enak ya, lek Putra Surah. Maaf ya, aku ya lek misalnya masalah ini kira tuh suka gampang nangisan Mas Jawir iki. Lah wapet lho iki. Sikile, ora sikile tak awah ngeke apa iki ya apet iki. Lah kon pikir iki dhek enteng. Apet iki. Entar jajan. Hah, sing sopan. Kok mami? Mukanya kembali ini lagi Iya ya. loh. Tadi lo imut. Tadi kecil. imut seriusan. Oh. Le. Pasti mami sabotase aku. Kau tahu dia sabotase? Sabotase. Maksudnya sabotase iku Apa tuh sabotase? Ngomong apa? Jelaskan Ya, Mas Ayo, Le. silakan Monggo. berkomunikasi ya. Nggih, monggo Ki Macan silahkan istirahat terlebih dahulu. Nah, aku mau tanya-tanya lebih lanjut sama Mas Putra Surah. Le, sebenarnya suatu apa ya? Suatu kehormatan loh. Berapa kali Putra Rasulullah dirasuki sama dayangnya ibu loh? Berapa? 3 kali. 3 kali loh dirasukin sama dayangnya ibu Kanjeng. 2 kali melakukan 1 kali tarian ya. 2 kali tarian betul. Mana tarian yang pertama? Kos itu Duduk. 1 kali tarian. 2 kali sama ini. 2 kali dirasuki dayangnya yang ibu. di Purnama dulu kan nggak jadi. Putri AA. Hujanan. Hujan. Itu dari Dewi Sri itu yang di sana. Beda. Nah, ini tadi kamu kan dirasukin sama namanya Putri Ayu juga. Putri Ayu. Ayu Tok yang sebelumnya kan Putri Ayu Lestari. Itu di Pura Campuhan yang kamu nari. Berarti aku nitis bu ana putrae tadi. Jadi putri ya. Terlare. Lari. Ayo cerita-cerita dulu. Cerita apa nih? Ya cerita. Ini tadi kan Ayo. Ayo Le. Tadi ceritanya gimana di saat kamu dirasuki Putri Ayu? Apa yang kau rasakan? habis beda ya sama yang tadi ya. Beda. Tadi pegel-pegel sekali kan. Tadi pegel-pegel ya. Sekarang halus. Enggak kesel toh? Tidak Sama sekali. Kameranya sebelah sini bukan sini. tangannya loh. Terus habis itu tadi kamu merasa berada di mana? Diajak kayak istana. Enggak kayak sih, emang istana. Oh, Allah, seneng banget deh kok. Diajak ke istana Pantai Selatan kalau. Alhamdulillah kan Apa ya, kalau burung? dengan nyata kayak gini kan ya 1%-nya enggak mungkin kan ya. Terus Ini kan terus cita-cita tadi di istana seperti apa? banyak. Oh, kok pinter bicara. Terus Itu kan banyak Kak, kayak enggak kayak emang nyata kayak nyata sih. Itu putri yang dulu mulai kecil tuh halusinasinya tuh ada kayak gimana sih seorang putri kayak gimana, dan tadi itu emang menyata di depan saya. siapa Emang itu? saya dulu mulai kecil emang sih kayak gimana sih kayak kerajaan kayak orang-orang kan bilang kayak di sinetron kan kerajaan tuh kayak gitu kerajaan. Saya tuh memang mulai kecil tuh pengen tahu gitu kayak gimana sih kayak gitu. Kok apa yang berebes sih aku ya. Ya aku tadi aku. Makasih Mas Jawir. terus itu tadi terus habis itu di istana itu apa yang kamu lihat? Terangin detail-detailnya biar penonton itu tahu gitu loh. Di sini tuh yang apa yang ku inginkan mulai kecil sampai sekarang ini nih itu dengan nyata kayak Terbukti. Apa yang kamu lihat di depannya itu seperti apa istananya itu? bagus banget yo kayak iso ngetekno aku yo. Nggak bisa artikan warnanya apa Le? Emas-emas enggak? Kuning. Kuning semuanya. Oke. Seperti Kiki Putra Surah. Terus habis itu yang di dalam istananya ada apa saja? Yang kamu lihat selain putri-putri ada berapa banyak? Bunga sih banyak sih, bunga-bunga. Bunga-bunga. Bunga yang banyak. Terus Itu aja sih, langsung bangun.
Langsung bangun cuma ngeliat bunga-bunga aja. Kok dia langsung bangun, nyatanya kok mami di depan saya. Tadi yang kamu lihat putrinya seperti apa perwujudannya gitu loh. Ya namanya putri kan pasti cantik kan ya. Heeh. Dia Cantik. seperti dihadapkan Kirus. Tirus Tadi juga pas kerasukan mukanya kecil. berubah, heeh. Tirus terus kemudian dia pakaiannya seperti apa dari rambutnya. Ya, kayak gini kan. Heeh. Mas Jawir gini ada sanggulnya kecil. Heeh. Nah, itu ada kerewekannya dikit. Apa kerewekan itu ya? Namanya. Kayak bunga-bunga hiasan. Gitu. Terus Itu dah. itu aja. Oh, berarti dia tidak dipertemukan sama Ibu Kanjeng loh ya. Ya, Mah Kimacan, Iya. bukan sosok Ibu Kanjeng yang di hadapannya dia, tetapi dayangnya mungkin Dayang semua. dayang-dayangnya yang dilihat. Aslinya sih tadi mau dirasuk itu kan saya berharap banget kan ya. Duh mudah-mudahan dipertemukan sama beliau kayak gitu kan. Terus. Itu men pinter lah men. Terus habis itu ternyata enggak. Ada kan gosip di luar sana katanya saya loh sering ketemu sama Ibu Kanjeng, saya loh tidur tempat sama Ibu Kanjeng setiap hari. Nah, kebetulan customer saya sendiri kan ya kemarin tuh ya kan bilang katanya tiap malam itu ditemenin sama ibu gitu kan. Ya aku ya masih belum paham mendalami itu semua kan ya, jadi kan tahu ceritanya aja. Emang benar sih, jadinya aku tadi tanya kan sama Kimaca sendiri, tidak. Dia kan, oh bukan berarti Nggak boleh begitu. boten lo keceplosan bener lo Cak. Nggak boleh begitu. Nah itu tadi mungkin mereka tidak tahu, orang yang tidak tahu terus ngerti. kemudian disesatkan itu kan. Kembali lagi Ibu Kanjeng tidak akan semudah itu mau tidur sama manusia, nggak semudah itu. Ada ya apa toh ya rek ya. Yes, dia itu sosok seperti apa kok mau tidur sama kalian itu loh. Jangankan membayangkan seperti itu, jangan dibayangin karena nggak bakalan iya gitu loh. Dan Ibu Kanjeng pun juga tidak akan sembarangan, dia juga menjaga apa yang harus dia jaga gitu loh. Ya. Nah, terus kemudian Wis ampun. sampun ya. Oke, untuk para sahabat itu misteri, untuk misteri dari sosok pelet kantil yang tadi diinformasikan yang kita bahas, Ibu Kanjeng tidak pernah mewariskan pelet ya, tidak pernah mewariskan yang namanya ilmu pelet kantil. Ilmu pelet kantil itu datangnya dari jin yang menyerupai beliau. Karena kembali lagi, sesuatu hal yang bertentangan dengan agama itu bukan datangnya dari ibu. Karena ibu sendiri itu menjunjung tinggi nilai-nilai keluhuran, menjunjung tinggi apa yang menjadi tuntunan tatanan dari suatu agama. Baik itu agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, dan lain sebagainya. Jadi ibu tidak akan pernah mengajarkan anak-anaknya untuk menyimpang dari agama. Karena kembali lagi, apapun agama kalian, ya kan, kalau kalian tidak mempelajari dengan dalam dan kemudian menganggap agama yang satu buruk dan lain sebagainya, itu harus berhati-hati, tidak boleh seperti itu. Ya, kita berbineka tunggal ika, di mana-mana kita berusaha untuk tetap satu, ajek sama Tuhan. Yang Hindu pun juga berdoanya ke Tuhan, Islam pun juga bertuhan, yang Kristen pun juga ke Tuhan. Mungkin namanya bisa berbeda, tetapi kembali lagi Tuhan itu satu. Ya, betul ya Ki ya. Terus kan yang kamu tambahkan? Gini lagi penambah. Monggo. Untuk sahabat pintu misteri kan ya, kan sekian lamanya kan saya menyendiri kan ya. Yang berkenan jadi mediator, boleh disilakan komen atau juga DM di Instagram pintu misteri. Nah, itu ada, nanti kecamukan nama kan ya. Silakan datang, nanti kasih alamatnya. Mungkin itu aja ya. Iya, terima kasih ya. Itu tadi bagi kalian yang menginginkan jadi mediatornya tim pintu misteri, jangan sungkan-sungkan. Silahkan cantumkan komen ya, ngono ya. Nanti admin dari tim pintu misteri akan melakukan follow up lebih lanjut. Saya Mas Jawir. Saya Putra Suro. Dan saya Kimacan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Hanti Om.